Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, kata beliau, kejayaan dan kebahagiaan keselamatan seluruh makhluk tergantung sejauh mana mereka merendahkan hatinya dan dirinya dan mengagungkan kepada penciptanya Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan jumlah yang banyak daripada malaikat-malaikatnya, yang mana tugas mereka adalah berpatroli mencari majlis-majlis kumpulan zikir yang semacam ini. Dan apabila mereka telah menemukannya, mereka saling memanggil dengan kawannya dan berkata, datanglah kepada hajat kalian yang ada di sini. Allah membangga-banggakan kalian di para malaikat yang ada di langit. Dan Allah Ta'ala memberikan pengumuman kalau Allah sudah mengampuni orang yang hadir majlis, orang yang masuk surga di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW, orang yang masuk neraka di bawah panjinya iblis. Allah berfirman, merekalah kaum siapa saja yang datang dan menghadirinya tidak akan celaka, yakni orang yang hadir majelis. Kita diberi keistimewaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat kepada kita, lebih daripada kita sendiri di dalam menyayangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada kalian melebihi orang tua kalian dan seluruh daripada manusia dan ibu kalian. Ketika amal kita baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk diterima amal kita. Namun ketika amal kita jelek, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah atas amal jelek kita. Sebuah masjid, tempat majlis, pondok pesantren, maka yang menuai manfaatnya orang yang hidup, bahkan yang telah dimakamkan, yang telah meninggal dunia, dapat manfaat juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya hanya memandang hati. Tidak ada yang lebih penyayang kepada kalian melebihi Allah. Tidak ada yang lebih baik kepada kalian melebihi Allah. Dan tidak ada wasilah terbaik melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, maka dia benar bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak bisa menyamai aku. Dan orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqzah, yakni dalam dunia nyata. Jangan kalian pelit, yakni menyiksa kepada diri sendiri dengan mengerjakan dosa-dosa, baik besar ataupun kecil. Amalkan membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari. Setelah itu Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Fadilatnya akan terbuka pintu surga, diberikan kekayaan, diselamatkan dari kefakiran. Dan jangan lupa untuk bersalawat, sebab keutamaan membaca salawat adalah diantaranya. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali disebut namaku, berikan salawat kepadaku di atasnya. Karena siapa saja yang memberikan salawat kepadaku 1 kali,
maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak memberikan salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, dosa-dosamu diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali engkau mendengar dan melihat masjidku, maka bacalah salawat kepadaku. Sebab siapa saja yang membaca 1 kali salawat kepadaku, maka Allah akan menghapuskan 10 dosa dan melipatkan 10 kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang keempat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyebut namaku dan tidak memberikan salawat kepadaku di dalam solatnya, maka solatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan kebaikan kita semua, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.